Yudas memang adalah seorang pengkhianat, tetapi ada hal positif yang harus kita lihat, yang harus kita belajar dari seorang pengkhianat. Yudas akhirnya menyesal dengan tindakan dan perbuatan yang dia lakukan. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Yudas terlibat dalam pelayanan. Ketika Yesus melayani, Yudas dipilih sebagai salah satu murid Tuhan Yesus. Yudas selalu setia mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat atau menulis bahwa Yudas diberikan kesempatan untuk melayani Yesus pada saat penyesalan Yudas adalah dia melihat menyesal karena Yesus hendak dijatuhi hukuman mati. Ketika Yudas melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, di sini kita melihat bahwa Yudas akhirnya menyesal dengan tindakan, dengan perbuatan yang dia lakukan, dengan menjual Yesus dengan 30 keping perak itu. Tetapi akhirnya apa? Dia menyesal. Kalau setiap kali kita mendengar tentang nama Yudas, di situ yang ada dalam benak kita, Yudas adalah seorang pengkhianat. Tetapi di sini kita melihat ada hal positif dari seorang Yudas. Memang dia adalah seorang pengkhianat, tetapi akhirnya dia menyesal karena melihat bahwa Yesus hendak dijatuhi hukuman mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita sadar bahwa kita mengambil langkah yang keliru, kita akan menyesal, siapapun itu. Ketika kita sadar melakukan hal yang salah, kita menyesal. Ketika kita harus menerima suatu konsekuensi karena kesalahan kita, pastinya kita menyesal. Setiap orang, siapapun dia, besar atau kecil, pasti pernah mengalami penyesalan dalam kehidupannya. Penyesalan selalu datang terlambat. Ketika Yudas yang menjual Yesus dengan 30 keping perak itu menyesal, dia menyesal karena perbuatan dan tindakan yang dia lakukan. Setiap kita pasti mempunyai banyak kesalahan, selalu melakukan kesalahan. Siapapun selagi kita masih hidup pun pasti ada kesalahan dalam kehidupan kita yang kita lakukan. Mungkin ada kekeliruan dalam kehidupan kita sehingga akhirnya kita salah mengambil keputusan dan lain sebagainya. Di situ pasti ada rasa penyesalan dalam kehidupan kita. Tetapi sesuai tema saya, yaitu penyesalan selalu datang terlambat. Yudas dia mengakui kesalahannya dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Memang pengakuan Yudas ini bukan terhadap Yesus, bukan terhadap Allah, tetapi pengakuan Yudas ini terhadap setiap mereka, yaitu imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Di sini kita melihat bahwa penyesalan Yudas akhirnya dia berkata bahwa aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Nah, di sini kita melihat bahwa Yudas mengetahui bahwa Yesus tidak ada kesalahan sedikit pun dalam dirinya, tetapi akhirnya dia menyesal, mengakui kesalahannya, tetapi hanya sebatas terhadap orang-orang yang ada pada saat itu. Tetapi yang terpenting adalah memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Yudas memang melakukan kesalahan yang besar, yaitu berkhianat dan menjual Yesus dengan 30 keping perak. Seandainya pada saat itu Yudas tidak hanya mengakui kesalahannya terhadap imam-imam dan tua-tua orang Yahudi, tetapi dia datang kepada Yesus dan mengakui kesalahannya, saya yakin Yudas pasti diampuni dosanya. Karena apa, Bapak Ibu saudara-saudara? Tuhan tidak pernah melihat seberapa besar dosa yang kita lakukan, tetapi Tuhan mau seberapa besar tindakan kita untuk datang dan mengaku terhadap kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Imam-imam adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Salah satu tugas seorang imam adalah ketika orang-orang datang mengakui kesalahannya dan imam itu menyampaikan kepada Tuhan, kepada Allah. Tetapi di sini kita melihat bahwa ada respon yang berbeda. Orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang sesuai tugas mereka, sesuai fungsi mereka, menyampaikan setiap keluhan dari orang lain dan mereka menyampaikan kepada Tuhan, justru respon mereka berbeda. Jangan sampai ketika seseorang jatuh dalam dosa,
Lalu kita di situ kita bersuka cita karena dia jatuh dalam dosa atau dia melakukan suatu kesalahan. Mulai berkata bahwa itu bukan urusan kami, tetapi kita harus bersimpati kepada orang yang sadar akan dosa dan menyesali kesalahan yang dia lakukan. Di sini kita melihat bahwa respon para imam berkata bahwa apa urusan kami? Ini bukan urusan kami. Jadi bukan hanya seorang hamba Tuhan. Ketika Yudas berkata bahwa aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah, sesuatu peringatan kepada imam-imam dan tua-tua Yahudi bahwa mereka membunuh orang yang tak bersalah. Mereka membunuh darah orang yang tak bersalah. Ketika Yudas berkata seperti itu, seharusnya itu merupakan suatu peringatan bagi mereka. Imam-imam ini mereka berkata bahwa tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan. Karena apa? Ini uang darah. Tetapi mereka justru menolak Yudas. Mereka berkata kepada Yudas bahwa apa urusan kami? Ini bukan urusan kami. Itu urusanmu sendiri. Jadi mereka tidak bersimpati sedikit pun terhadap penyesalan, terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Yudas. Di malam hari ini mungkin kita tidak seperti Yudas menjadi seorang pengkhianat untuk mengkhianati Yesus, lalu kita menerima 30 keping perak. Tetapi pernahkah ada penyesalan dalam diri kita ketika kita melakukan kesalahan? Atau yaitu pernahkah ada dalam diri kita mengakui kesalahan kita terhadap orang-orang terdekat kita, atau yang lebih terpenting adalah terhadap Tuhan? Pernahkah itu terjadi dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi penerapan bagi setiap kehidupan kita. Siapapun, memang saya yakin bahwa mungkin ketika kita masih ada di dunia, kita tidak terluput dari dosa. Mungkin seringkali kita melakukan dosa dalam kehidupan kita, tetapi pernahkah kita menyesali dosa yang sudah kita lakukan? Mungkin kita tidak sampai berkhianat. Yudas sampai berkhianat, tetapi dia menyesal karena ketika melihat Yesus dijatuhi hukuman mati. Yudas mengakui kesalahannya, walaupun tidak sampai mengakui kesalahannya kepada Tuhan, tetapi dia mengakui kesalahannya, memperbaiki hubungannya dengan sesamanya. Tetapi itu juga menjadi penerapan dalam kehidupan kita. Pernahkah kita mengakui kesalahan kita terhadap orang-orang terdekat kita? Ataukah yang lebih terpenting, pernahkah kita mengakui kesalahan kita kepada Tuhan? Atau jangan sampai kita seperti imam-imam, kita tidak bersimpati sedikit pun terhadap orang yang melakukan kesalahan. Justru kita berkata, saya tidak ada urusan, itu bukan urusan saya. Jangan sampai seperti itu. Entah setiap kita yang melayani, ataupun kita sebagai jemaat, ataupun ya siapapun yang sudah menerima Yesus, jangan sampai hal itu terjadi. Kita bangga bahwa kita tidak mengkhianati Yesus, tetapi kita tidak pernah menyesal dengan kesalahan yang kita lakukan. Kita bangga bahwa kita sebagai orang Kristen, tetapi kita tidak pernah mengakui kesalahan yang sudah kita lakukan. Jadi jangan sampai seperti itu. Yudas memang seorang yang mengkhianati Yesus, tetapi jangan kita hanya lihat dia mengkhianati Yesus, tetapi di balik itu ada hal positif yang harus kita pelajari. Jangan kita hanya melihat kesalahan orang lain, kita harus melihat ada hal positif di balik kesalahan yang dilakukan oleh orang itu.